Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, kelompok 2 Ruang Kolaborasi calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yang beranggotakan Ibu Mei Puspitawati yang mengajar di SMA Negeri 6 Jakarta, Ibu Kenny Ilmiati yang mengajar di SD Negeri 02 Pesanggerahan, Bapak Oriza Satifah Nurrahman yang mengajar di SD Negeri Ulu Jami 06, dan saya sendiri, Rini Puspitawati, mengajar di SMK Trimulya Jakarta. Pada ruang kolaborasi modul 1.4 ini, kami berkolaborasi dalam mempelajari kasus-kasus yang disediakan serta menganalisis secara mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di setiap kasus yang disajikan. Berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah kasus nomor 1. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus nomor 1. Soal pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Memvalidasi tindakan yang salah. Hal ini diidentifikasi melalui kalimat Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. 2. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Soal kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, restitusi yang diusulkan telah sesuai. Indikasinya yaitu 1. Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. 2. Mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya mengenai penerapan keyakinan kelas. Lalu, langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natali yaitu 1. Validasi tindakan yang salah. 2. Menanyakan keyakinan. Soal ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni yaitu posisi teman. Hal ini diidentifikasi melalui Ibu Eni mencoba pendekatan persuasif dengan melontarkan kalimat, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Dalam kalimat di atas juga, Bu Eni mencoba membangun ikatan dengan siswa. Soal keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi, saya akan mengapresiasi apa yang telah Ibu Santi upayakan dalam menyelesaikan masalah ini dan memberikan masukan-masukan untuk menjalankan langkah-langkah restitusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi permasalahan murid di sekolah. Berikut ini adalah kasus nomor 2.
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan pada kasus nomor 2. Pada kasus nomor 2 yang sudah disajikan, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apa indikatornya? Posisi Pak Lukman pada kasus yang sudah disajikan adalah sebagai posisi pemantau dan posisi penghukum. Indikator yang menunjukkan bahwa Pak Lukman memiliki posisi sebagai pemantau adalah pada saat Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Berikutnya, dari kalimat Pak Lukman yang tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya." Sedangkan posisi penghukum terlihat pada saat Pak Lukman mengatakan kepada Sabrina, "Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Indikator berikutnya juga terlihat pada saat Pak Lukman tidak mau tahu mengenai alasan mengapa Sabrina memakai warna sepatu yang berbeda. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Soal nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Apabila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, maka dia akan menerapkan segitiga restitusi yang memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan mengatakan kepada Sabrina, "Bapak tidak akan menghakimi kesalahan kamu karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk Bapak. Pastinya pernah juga berbuat kesalahan." Kemudian, tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan mengatakan kepada Sabrina, "Pastinya kamu juga punya alasan kan ya sampai bangun kesiangan? Kamu belajar sampai jam berapa tadi malam, Nak? Untung saja kamu hanya salah memakai sepatu ya, Nak ya, dan tidak bolos karena bangunnya kesiangan." Kemudian mengatakan pula kepada Sabrina, "Bagus ya, Nak, kamu tetap berusaha untuk tetap masuk sekolah dan tidak membolos, artinya kamu sudah memilih hal yang baik." Lalu tahapan ketiga adalah mencari keyakinan dengan menanyakan kepada Sabrina, "Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi tindakan kamu ini, apakah sesuai dengan keyakinan sekolah atau tidak?" Kemudian bertanya lagi kepada Sabrina, "Jadi tindakan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu?" Pertanyaan berikutnya yang bisa dilontarkan oleh Pak Lukman adalah, "Kamu meyakini tidak bahwa menghargai waktu itu penting buat kamu? Lalu, kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahan ini?" Pertanyaan berikutnya, "Kalau kamu bisa memperbaiki kesalahan ini, kira-kira kamu akan menjadi seperti apa?" Dan kemungkinan pertanyaan yang terakhir yang bisa dilontarkan oleh Pak Lukman untuk mencari keyakinan adalah menanyakan kepada Sabrina, "Menurut kamu bagaimana perasaannya jika kamu menjadi orang seperti itu?" Soal nomor 3 untuk kasus nomor 2. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam. Yang pertama adalah kesetaraan. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah profil pelajar Pancasila, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia pada elemen akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Sedangkan untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman adalah dengan mengajak Pak Lukman untuk bertukar pikiran dan memberikan pembinaan kepada Pak Lukman agar dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Selanjutnya kami sajikan kasus nomor 3. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar pada kasus ketiga yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Hal ini berdasarkan perkataan Ibu Dani. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan ya. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu? Sedangkan Fajar pun diam membisu. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Blazer menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain butuh bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Sedangkan kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya yaitu Ibu Dani akan menyampaikan aturan kelas dan konsekuensi yang bisa menimpa Fajar apabila tidak serius dan malas-malasan belajar. Pertanyaan yang akan diajukannya yaitu, Fajar, apakah kamu tahu aturan di kelas ketika belajar? Yang kedua, kamu sudah tahu kan konsekuensi apabila kamu malas-malasan ketika belajar? Kenapa? Karena ciri dari posisi pemantau adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama yaitu saya akan berperan sebagai manajer, memfasilitasi pengembangan kompetensi guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang kedua,
saya akan berperan sebagai motivator, memotivasi Ibu Dani untuk lebih bersemangat dalam mengajar dan mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, saya akan berperan sebagai pendidik, melakukan pendampingan kepada murid dan melakukan tahapan restitusi agar dapat menjadi contoh kepada pendidik yang lain. Demikian pendapat saya, Kenny Ilmiati, Guru SDN Pesanggerahan 02. Dan yang terakhir, kami sajikan kasus nomor 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah posisi manajer. Alasannya yang pertama, Ibu Suti menenangkan kedua murid yang sedang berkonflik, terutama Dino. Terlihat dari kalimat yang dilontarkan Ibu Suti yaitu, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, bla 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 bla." Yang kedua, Ibu Suti pun melanjutkan memvalidasi kesalahan dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang ketiga, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Soal 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Ibu Suti menenangkan keduanya dan menstabilkan identitas terlebih dahulu melalui kalimat membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dilanjutkan dengan bimbingan untuk keduanya berkaitan dengan kesepakatan yang diyakini di sekolah. Diakhiri dengan menyelesaikan permasalahan, yaitu memperbaiki kancing baju Anto oleh Dino. Soal 3. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen akhlak pribadi dan akhlak kepada sesama manusia. Yang kedua, nilai saling menghormati. Yang ketiga, nilai kedamaian dan kesatuan. Kenapa? Ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi merupakan perseteruan atau gesekan antar siswa. Lalu ibu kepala sekolah mencoba mendamaikan mereka dengan mengingatkan nilai yang diyakini di sekolah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.